Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri miqdarihil azim, amma ba'd. Di dalam bulan suci Ramadan, di dalamnya diperintahkan kita, yakni para mukallafin, orang-orang yang mukallaf, untuk melakukan puasa. Puasa itu apa? Secara definisi, puasa itu dimaknakan, yakni secara lughah, al-imsak al-mutlaq an ayyi syai'in kana. Di bagaimana manusia itu bisa untuk ngeker atau menjaga secara mutlak dari segala sesuatu. Itu secara makna lughah atau etimologis. Lah, sedangkan makna puasa secara terminologis atau secara syarak, yakni al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i naharan ma'an niyah. Bagaimana manusia itu ngeker, ngempet, menjaga dari makan, minum, jima di waktu nahar, di waktu siang hari, besertaan dengan niat di dalamnya. Perintah puasa sendiri pada dasarnya dimulai pada abad kedua Hijriyah, setelah hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekkah ke kota Madinah. Bertepatan pada bulan Sya'ban, di mana ketika itu bulan berikutnya sudah langsung diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Tidak butuh waktu lama setelah perintah di waktu Sya'ban, ketika bulan Ramadannya seluruh umat muslim itu diwajibkan semuanya untuk melakukan puasa. Dan ketepatan pada bulan yang pertama ini pula, pada tanggal 17 Ramadan, 300 orang kurang lebih diutus untuk melakukan sebuah peperangan, atau bisa kita katakan Ghazwah Badar atau Perang Badar, di mana para umat muslim ketika itu berjalan dari mulai kota Madinah menuju ke Badar kurang lebih 185 kilo dalam perjalanan darat. Begitu teriknya, begitu panasnya, dan ketika itu juga seluruh umat muslim diwajibkan pertama kali untuk melakukan puasa. Sangat berat, bisa dibilang cukup berat. Mungkin kok kita disuruh perang, kadang kita ketika puasa aja disuruh untuk bekerja itu males, aras-arasan. Enake hawane mau pingin turu ya ta, ibaratnya kaya kasur dikei nyawa, wis gak enek nyawane blas. Mau turu. Lah, ini umat muslim ketika itu langsung disuruh untuk melakukan perang Badar. Maka terkadang ada hikmahnya juga. Kita itu hidup tidak sezaman pada zaman Rasulullah. Kalau kita lihat hari ini, kita yang dengan karakter yang seperti ini, mungkin ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan perang Badar ketika puasa pertama kali, mungkin kita kabur milih untuk tidur di kamar. Nah, maka terkadang juga ada hikmahnya kita itu tidak sezaman dengan para sahabat atau dengan Rasulullah. Mungkin kita nggak kuat. Nah, itu dia. Terus selanjutnya, bulan Ramadan
itu merupakan bulan yang penuh keberkahan. Seperti halnya yang telah disabdakan oleh Rasulullah, wa qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu bihi asyayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan kualitas hadis sahih. Maka dikatakan tadi bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat berkah. Sebenarnya letak kemuliaannya itu bukan di titik bulannya, tapi ada di mana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menurunkan Al-Qur'anul Karim. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Bahwasanya dikatakan di sini li'annahu anzala fihi al-Qur'an walladhi fihi tahaqqul lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Jadi di mana titik kemuliaan bulan suci Ramadan ini karena di dalamnya Allah menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan juga di dalamnya itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yakni adalah bulan atau malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hikmatus shaum atau hikmah daripada puasa yang akan kita kaji dari kitab Risalah fis Syiyam karya Abdullah bin Husain. Di antara hikmah-hikmah puasa itu ada banyak sekali. Hikmah yang pertama adalah fis shaumi ta'lamu muraqabatallah ta'ala wal haya'a minhu. Di dalam puasa kita terkadang bisa belajar untuk lebih bisa dekat dengan Allah dan menumbuhkan rasa malu yang lebih besar ketika kita di hadapan Allah. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaimun taraktahu lillahi ta'ala. Maka ketika jenengan niku posisinya berpuasa dan menginginkan sesuatu, maka terkadang kita harus meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah. Pengen nasi padang, pengen es teler, soda gembira. Dengan adanya puasa, hal-hal yang kita ingini ini harus kita tinggalkan karena Gusti Allah. Fafatarabba fika malakatul muraqabati lillahi azza wajal. Maka di dalam puasa ini kita akan tumbuh sebuah watak atau karakter untuk lebih dekat kepada Allah. Itu adalah hikmah yang pertama daripada puasa. Hikmah yang kedua, yakni ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Bagaimana kita bisa mengetahui nikmat-nikmat, bukan hanya mengetahui, tapi menyadari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Dikatakan di sini, fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa inda faqdihi. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu terkadang tidak kita ketahui secara hak kecuali setelah kita itu kehilangan sesuatu tersebut. Terkadang kita di hari-hari biasa yang mungkin sudah berkeluarga, bersuami istri, ya kita bisa jima dan bisa menikmati bagaimana nikmatnya jima. Atau kita bisa menikmati nikmatnya sate, menikmati nikmatnya nasi padang, gulai, gitu. Tapi terkadang
di hari-hari biasa itu kita tidak pernah berpikir bahwasanya nikmat itu, rasa yang bisa kita nikmati ini, itu datangnya dari Allah dan merupakan karunia Allah. Nah, terkadang kita tidak pernah sadar dan tidak pernah berpikir. Lah, ketika hal tersebut dihilangkan karena adanya puasa, maka terkadang kita itu bertafakur bahwasanya ya Allah, ternyata nikmat yang jenengan berikan itu sangat luar biasa selama ini. Aku iso ngrasakne A, B, C, D lah. Yang terkadang dengan tidak adanya puasa atau di hari-hari biasa kita tidak bisa merasakan. Nah, terus selanjutnya hikmah yang ketiga. Annal insana idza shoma wa dhaqa mararatal ju'i hasala indahu atfun wa rahmatun 'alal fuqara'i wal masakin alladzina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihi ar-ramak. Maka sesungguhnya manusia itu ketika berpuasa dan juga dia merasakan bagaimana rasa lapar itu, maka dia akan muncul sebuah rasa welas asih terhadap para fuqara dan juga masakin. Gitu. Orang fakir miskin yang kadang itu untuk bisa beli mie sedap atau Indomie itu harus berseok-seok dulu. Nah, terkadang kita itu untuk makan yang enak aja dengan mudahnya, gitu. Terkadang dengan adanya puasa itu kita bisa bertafakur, iso podo ngrasakne. Wah, bakno ngene to rasane luwe. Lah, para fuqara dan masakin ini ternyata sulitnya seperti ini, merasakan ngempet luwe, ngempet lapar itu seperti itu ternyata rasanya. Dan ini juga pernah dikatakan oleh salah satu tokoh maqasidus syariah era modern, yakni adalah Thohir Ibnu Asyur. Lah, menurut Thohir Ibnu Asyur, maqasid itu terbagi menjadi 3, ada kalanya maqasid al-amah, ada maqasid al-khosoh, ada al-maqasid al-juz'iyah. Di antara maqasid al-amah ini ada beberapa nilai-nilai atau asas-asas. Di antaranya ada asas al-musawah. Napa niku? Al-musawah iku roto. Jadi termasuk di antara hikmah adanya syariat puasa itu ben kabeh iso ngrasakne, iso ngratani. Gitu. Wong sing sugih iki yo iso ngrasakne luwe, dan orang yang miskin itu juga bisa merasakan seperti apa yang dirasakan orang kaya. Terutama nanti di antaranya di akhir bulan Ramadan juga ada perintah zakat fitrah. Lah, ini merupakan bagian daripada al-musawah dalam kajian Thohir Ibnu Asyur, salah satu tokoh maqasidus syariah. Selanjutnya, hikmah yang keempat, yakni annaka tajidu al-hukama'a wal falasifata wa ahlal ibadati fi jami'il milali wan nihali idza aradu ta'lifan fi ilmin au adai ibadatin yuhasibu al-batna 'alal iktsari minat ta'ami hatta takunu lahum kudratun fi ta'diyati ma yuridun. Nah, terkadang kita menemukan para ahli-ahli hikmah, para ahli-ahli falsafah, atau para ahli-ahli ibadah dalam setiap agama atau dalam setiap aliran apapun, ketika mereka itu ingin mungkin menulis sebuah karangan dalam suatu ilmu atau ingin melakukan suatu pengibadatan, maka terkadang kebanyakan daripada mereka itu menjaga daripada perut dari apa? Dari banyaknya makan. Hatta takunu lahum kudratun fi ta'diyati ma yuridun, sehingga mereka itu mampu untuk melakukan apa-apa yang ingin mereka kehendaki. Karena apa? Terkadang ketika kita itu statusnya posisi perut kekenyangan, gitu. Nah, kadang dadekne awak dhewe ngantuk. Lek awak dhewe ngantuk, kadang awak dhewe rasa-rasen.
Lek awak dhewe rasa-rasan ya ujung-ujungnya awak dhewe koyo gombal bodol. Nah, ya ta. Kembali lagi koyo kasur dikei nyawa, gelimbrak, gelimbru, gak ana wetenge kuwarken. Maka yang paling baik itu makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu adalah hikmah yang keempat. Selanjutnya hikmah yang kelima, annal attiba asyaru wa qalu innal insana la ya'kulu bisyaj'in wa la yukthiru minat ta'am. Bahwasanya ini pendapat para atiba atau para dokter atau tabib yang mana mereka berpendapat bahwasanya sesungguhnya manusia itu jangan sampai makan dengan terlalu kenyang. Dan jangan sampai manusia itu juga memperbanyak makanan. Alasannya apa? Li'anna dzalika la yahdutsu lil mu'addati adda'a al-adhal. Karena sesungguhnya makan dengan terlalu kenyang itu bisa menjadikan penyakit yang sulit untuk diobati bagi perut kita atau perut manusia. Wa fil khabari awil athar, dan di dalam suatu hadis dikatakan al mu'addatu baitudda wal hamiyatu ra'sud dawa wa'ti kulla badanin ma'awatahu. Yang namanya perut itu terkadang menjadi rumahnya penyakit. Lah, adapun bagaimana kita bisa menjaga pola makan itu merupakan pangkal daripada obatnya. Maka wa'ti kulla badanin ma'awatahu. Maka untuk badanmu berikanlah yang sesuai pada porsinya. Jangan sampai kita itu memperbanyak makan sehingga berujung kepada memperbanyak penyakit. Karena kalau kita telisik terkadang itu sumber kebanyakan 90% daripada penyakit itu sumbernya dari perut. Mbuh kuwi wong biyen atau orang yang sekarang itu rata-rata sumber penyakit itu dari perut. Kalau orang dulu itu sakit, gitu, berobat ke dokter. Omongin dokter biasane, nah wis obate sampean mulya mampir ning warung sate.